3 top skill yang bisa hasilkan cuan di tahun 2024. Simak video berikut dan jangan sampai di skip. Check this out. Lo harus sudah mulai mempersiapkan hal-hal apa aja yang sekiranya akan lo lakukan di tahun depan. Kalau gue pribadi, itu selalu menuliskan apa yang ingin gue lakukan dan gue lakukan apa yang sudah gue tulis. Jadi gue berkonsep, dan itu menjadi salah satu fokus gue untuk bisa gue capai di tahun 2024. Jadi yang ke-0 itu adalah lo paham tentang bagaimana konsep supply dan juga demand. Supply itu apa sih? Supply itu sebuah penawaran ya. Dalam hukum penawaran ini, jadi artinya jumlah barang yang ditawarkan itu akan selalu berbanding lurus dengan harganya. Artinya apa? Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan ini juga bertambah. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan ini akan berkurang. Nah, kalau berbicara demand itu apa? Demand itu adalah permintaan. Jadi dalam hukum permintaan mengatakan bahwa jumlah barang yang diminta itu akan selalu berbanding terbalik dengan harganya. Nah, artinya apa? Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta itu juga akan berkurang. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Nah, sebagai contoh nih, terkait dengan supply ya. Jadi ketika harga masker di awal pandemi ini kan sangat amat mengalami kenaikan ya. Dan banyak sekali orang-orang yang mau coba menjual masker. Nah, ini karena orang berupaya untuk bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Dan juga bisa menjual masker dengan harga yang mahal. Nah, kemudian ketika kita berbicara mengenai demand, contohnya seperti tukang mie ayam dan bakso deh, ya. Jadi ada satu tempat di mana tuh isinya tempat itu adalah tukang mie ayam dan bakso. Nah, salah satu dari penjual mie ayam dan bakso ini, dia melakukan yang namanya penurunan harga atau diskon. Nah, sadar nggak sadar ketika tukang mie ayam tersebut melakukan penurunan harga, otomatis akan banyak orang dong yang berdatangan untuk bisa merasakan mie ayam tersebut, terlepas dari enak atau enggaknya, ya. Nah, kemudian pada saat itu juga tentunya kan penjualan naik. Ketika harganya diturunkan, maka permintaan akan naik. Tapi ketika harganya dinormalkan, maka permintaan ya jadi normal juga. Seperti itu. Oke? Jadi itu poin ke-0. Yang pertama adalah skill public speaking. Nah, kenapa kok gue bahas mengenai public speaking? Karena berbicara mengenai public speaking, bagaimana lu bisa diterima dalam sebuah lingkungan. Kemudian juga lu bisa membawa sebuah pengaruh, karena ini merupakan seni efektif berkomunikasi. Lu bisa menyampaikan suatu hal kepada audiens lu, dan audiens itu menerima apa yang lu sampaikan, sehingga mereka akan melakukan yang namanya sebuah tindakan. Ketika kita melihat ya sosok Bung Karno, dari public speaking yang Bung Karno sampaikan kepada rakyat Indonesia, itu menghasilkan sebuah tindakan untuk bisa memperjuangkan Indonesia menjadi merdeka. Seorang Steve Jobs ya melakukan public speaking dari setiap launching produk. Nah, beliau selalu melakukan public speaking yang awesome, yang luar biasa, yang menggelegar. Dari hasil public speaking ya, public speaking Steve Jobs, maka bisa dipastikan penjualan iPhone itu meningkat. Ya, walaupun memang kita tahu ya bagaimana quality dan juga performa dari iPhone. Tapi kalau tanpa adanya ya faktor si Steve Jobs ini ya yang melakukan public speaking terkait dengan produknya, dan public speaking yang disampaikan oleh Steve Jobs ini mengandung esensi-esensi yang powerful, maka penjualan iPhone ya normal-normal aja. Tapi kan Steve Jobs ini punya public speaking yang luar biasa, sehingga ini menjadi salah satu pendukung dari produk iPhone yang sangat melejit ketika H+1 atau hari H itu melakukan launching. Nah, itu adalah seni berkomunikasi yang efektif. Jadi skill ini wajib lu miliki. Lu bisa menerjemahkan apa yang orang-orang belum paham ya dengan cara lu, sehingga mereka terlahir yang namanya sebuah keinginan. Ya. Dan pada akhirnya mereka merasa yakin atas apa yang lu sampaikan, dan boom, mereka melakukan yang namanya sebuah action, yaitu tindakan. Nah, kemudian skill yang kedua yaitu selling.
Ya, selling skill. Kenapa gue bilang selling skill? Karena berbicara mengenai bagaimana cara menghasilkan sebuah cuan, ya kan. Sebuah cuan itu nggak jauh dari yang namanya jualan. Ya, selling skill ini, ya, skill jualan ini wajib lu miliki. Karena apa? Karena ini berbicara mengenai bagaimana cara lu bisa menawarkan suatu produk ataupun layanan jasa kepada potensial konsumen lu. Contoh simpelnya gini deh. Lu bisa berhasil menjual sebuah produk yang tadinya produk itu atau jasa itu nggak dibutuhin, tapi pada akhirnya menjadi dibutuhkan. Nah, itu adalah selling skill. Jadi, selling skill menjadi salah satu hal yang bisa menghasilkan sebuah cuan. Ya, kemudian yang ketiga apa? Yaitu digital marketing. Digital marketing itu kan suatu usaha untuk memasarkan suatu produk ataupun layanan jasa melalui media digital. Ya, contohnya aja deh, lu bisa membuat sebuah website. Kemudian lu punya keahlian yang namanya terkait dengan periklanan, yaitu di Google Ads. Lu punya skill untuk bisa setup iklan baik itu di Facebook Ads maupun Instagram Ads lewat Meta Ads. Atau lu punya pemahaman nih terkait dengan periklanan di marketplace. Seorang pembisnis ingin menjual sebuah produk ataupun layanan jasa, atau seorang business owner ingin melakukan penjualan ya melalui media digital. Nah, sekarang kan udah nggak zaman kalau menurut gue ya, ketika kita menjual suatu produk ataupun layanan jasa masih dengan cara yang old school, yaitu konvensional. Sekarang orang-orang pasti selalu menggunakan yang namanya smartphone-nya. Dan itu kan semuanya berangkat dari bagaimana seorang digital marketing bisa menyampaikan ya value ataupun manfaat dan mimpi apa yang dibutuhkan oleh potensial konsumen dengan cara melakukan yang namanya skema digital marketing. Seperti itu. So, itulah 3 top skill yang bisa hasilkan cuan di tahun 2024. Ya, gue berharap dengan kalian menonton video ini, kalian bisa mengupgrade skill lah ya. Sebelum kita memasuki di tahun 2024 ini nih, masih ada waktu sekitar 1 bulan lagi loh. Sekarang udah di bulan November, bulan depan Desember, dan bulan berikutnya yaitu tahun baru 2024. Dan gue ucapkan terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan juga di subscribe channel YouTube gue. Gue Muhammad Rizky, cuan dari jualan, karena kalau nggak jualan pasti nggak bakalan dapet cuan. See ya!